Haleluya. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan, karena Dia Tuhan Yesus yang sangat baik buat setiap kita. Jiwaku menyanyikan segala pujian bagi-Mu, menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Jiwaku menyanyikan segala pujian bagi-Mu, menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Selamanya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49.
Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami pegang firman-Mu, untuk kami pegang janji-Mu, bahwa mujizat-Mu selalu ada dan tetap ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Oh,
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya ya Bapa. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya kepadamu. Kami Yesus kami, sembah Kau. Tuhan kami, Kami yang hidup dan berkuasa selamanya. Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Oh, ralabaya shandaralamo, shandaralalalamo, shandaralayaralamo. Kami sembah Kau, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami nyatakan Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Oh, kami percaya kepadamu Tuhan selama-lamanya. Mari saudara dikasihi Tuhan, saja kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih
Kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Saat kami memperkatakan kebaikan Tuhan, kami tahu kebaikan Tuhan itu nyata mengalir atas hidup kami. Waktu kami memperkatakan iman kami bahwa mujizat-Mu tetap ada, maka kami tahu itu pun pasti terjadi atas hidup kami. Karena itu biar mulut ini tidak berhenti memuji, menyembah-Mu dan bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih walaupun di situasi kami boleh beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat hamba-Mu menyembah di tempat ini, umat-Mu di rumah-rumah dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk firman-Mu berbicara kepada kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Sehingga kami tidak takut lagi melangkah hari-hari ke depan. Bagaimana kami berjalan menjadi pemenang. Makin lama firman Tuhan berkata, kami berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Biarlah setiap kami tidak menjadi lemah. Hari-hari ini kami justru semakin dikuatkan. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan, semua dijamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, Rasul Paulus satu kali menyampaikan firman untuk memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bagaimana mereka harus bersikap, bertindak di tengah situasi yang mereka hadapi. Dan sudah dikasih Tuhan, judul perikop daripada bagian dalam Filipi pasal yang keempat ini disebut Words of Encouragement. Atau firman atau perkataan yang menguatkan. Hari-hari ini di tengah situasi yang sedang melanda, maka banyak orang ketakutan, banyak orang discourage, banyak orang menjadi perasaan mereka menjadi lemah. Banyak orang yang sudah khawatir menghadapi ke depan. Banyak orang berpikir bagaimana masa depan. Banyak orang mereka-reka apa yang akan terjadi. Kalau pandemi ini lewat, bagaimana kita hidup? Banyak orang berbicara tentang a new normal. Normalnya akan baru, beda lagi dari dulu. Dan banyak orang takut menghadapi ke depan, bagaimana kita menyikapi. Saudara, saya mau mengajak kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan untuk menguatkan umat Tuhan. Dan apa yang harusnya menjadi sikap kita supaya kita boleh keluar sebagai pemenang untuk menjalani hari depan kita. Saudara dikasih Tuhan, hal yang pertama saya mau ajak kita baca dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan diulangi oleh Rasul Paulus, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya mau katakan bersukacita itu adalah sebuah tindakan, bukan perasaan. Ada orang pikir sukacita itu perasaan senang. Bukan. Bersukacita adalah sebuah action, sebuah tindakan. Bersukacita itu bicara sikap atau attitude kita menghadapi segala hal di depan kita. Karena itu firman Tuhan bilang sukacita saudara dan saya tidak bergantung kepada keadaan. Karena Alkitab menyuruh kita bersukacita apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Kita harus bersukacita. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan satu hal lagi. Bersukacita itu tidak bergantung pada keadaan. Sukacita itu bergantung kepada ketaatan. Bersukacita itu bukan bicara soal keadaan. Nanti kalau keadaan baik, keadaan yang gak baik, itu sikap kita bersukacita berbeda. Tapi sukacita itu bicara ketaatan. Sehingga apapun keadaan kita, kita mau bersukacita. Kita memilih bersukacita. Yang mau boleh katakan amin. Itu tindakan seorang yang dikatakan lebih dari pemenang.
Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat berikutnya, itu ayat yang kelima. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Berbuat baik. Kebaikan hati kita harus muncul, harus dinyatakan, harus dieksekusi. Bukan cuma diomongin, bukan cuma ya hati saya baik, enggak. Tuhan mau kita hari-hari ini banyak berbuat baik. Dengar baik-baik apa yang saya mau katakan. Berbuat baik itu bukan menunggu kalau kondisi kita baik. Saya ulangi. Berbuat baik bukan kalau kondisi kita itu sudah baik. Saudara, Alkitab banyak mengajarkan untuk kita memberi bahkan di masa yang susah. Kita melihat orang lain susah, lalu kita berpikir, gue juga susah, ya udah. Tapi orang yang berbuat baik, dia tidak melihat keadaannya baik atau enggak. Tapi apa yang Tuhan suruh lakukan, dia lakukan. Itu perbuatan baik. Dengar ayat tadi berkata, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat, artinya kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sudah dekat. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus menjelang hari-hari terakhir dia ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkata tentang perumpamaan kambing dan domba. Domba dan kambing itu dipisah. Apa yang Tuhan katakan? Perumpamaan ini tentang domba. Siapa yang disebut kelompok domba oleh Tuhan? Siapa yang disebut kelompok kambing dan siapa yang disebut kelompok domba? Kelompok domba itu adalah mereka yang Tuhan Yesus katakan, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Artinya pada waktu orang-orang yang miskin, orang yang susah, memerlukan, kita tuh berbuat baik kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 25 ayat 40 berkata begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara dikasih Tuhan, menjelang akhir zaman, Tuhan sedang pisahkan domba dan kambing. Saya berdoa kita menjadi orang Kristen yang masuk kelompok domba ini. Yaitu mereka yang banyak berbuat baik. Gak melihat siapa orang. Saudara, dalam beberapa minggu terakhir ini saya banyak menyaksikan di belas orang video, kisah, cerita. Dan tiap kali saya membaca atau menyaksikan kisah tentang perbuatan baik, air mata saya mengalir. Hati saya bergejolak. Tuhan, ini yang Tuhan senang. Saya berdoa kesaksian-kesaksian perbuatan baik itu akan banyak mengalir dari anak-anak Tuhan, dari kita yang disebut murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya kita bukan cuma tahu, tapi kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Selalu menyenangkan hati-Mu. Nasihat Rasul Paulus yang ketiga dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pesan yang ketiga, kita harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Saudara, kalau kita kurang berdoa, kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi kalau kita banyak berdoa, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu yang ayat ini katakan. Kurang berdoa, maka percayalah, kekhawatiran itu akan menguasai kita. Tapi kalau kita banyak berdoa, damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Haleluya. Yang mau katakan amin. Pesan yang keempat, yang terakhir. Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-8, Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini pesan yang keempat, itu berbicara tentang sebuah perubahan cara berpikir. Tuhan mau cara berpikir kita tuh berubah, tidak sama dengan dunia ini. Saudara, ketika dunia mengalami sebuah perubahan, banyak di antara kita berpikir bahwa kita harus berubah seperti dunia ini mau berubah kemana. Tapi saudara dikasih Tuhan, mari kita selalu biar kembali kepada firman Tuhan. Saudara, sebetulnya sikap yang keluar itu dimulai dari pikiran kita. Saya percaya kalau kita menjadi orang yang positif, maka saudara dan saya tidak dikuasai oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh data, oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran manusia. Manusia boleh kasih pandangan, manusia boleh kasih persepsi, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Kita gak ada yang tahu hari esok. Manusia cuma bisa prediksi. Dan kebanyakan prediksinya gak bisa 100% benar. Saudara, manusia boleh membuat analisa berdasarkan data. Tapi Tuhan selalu buat terobosan yang manusia tidak bisa pikirkan. Karena itu, be a positive person. Dikatakan pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkan itu, rubah cara kita berpikir. Jangan segala sesuatu dipikirkan negatif. Apa yang muncul negatif. Karena itu kalau kita lihat kembali dari pesan nomor 1 sampai 3, itu menolong kita untuk bisa berubah paradigma kita atau cara kita berpikir. Kalau boleh saya katakan, orang yang melakukan hal yang pertama, bersuka cita senantiasa. Orang yang selalu bersuka cita, ini orang yang saya katakan positive person. Orang yang positif, ya, sukacita itu melahirkan pikiran yang positif. Kemudian yang kedua tadi, dengan kita banyak berbuat baik, itu membuat kita tidak fokus pada diri sendiri. Orang biasanya negatif kalau berfokus pada dirinya, nanti gimana saya, nanti gimana keluarga saya. Tapi orang yang banyak berbuat baik, dia tidak terlalu fokus pada dirinya. Dan orang yang demikian, percayalah, pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan tuh gak mau dihutangi. Pasti Tuhan alirkan berkatnya. Orang yang banyak memberi berkat, orang yang banyak memberi, banyak kepadanya diberi. Itu firman Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan tunggu keadaan baik baru berbuat baik. Itu pesan Tuhan hari ini. Dan tadi yang ketiga dikatakan banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa itu akan membangkitkan iman. Dan kalau dia hatinya punya iman penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, dia gak ragukan hari depan. Orang ragu akan hari depan karena dia meragukan bahwa Bapa di surga, Allahnya setia menyertai dia. Saudara dan saya punya iman.
Karena kita banyak berdoa dipenuhi damai sejahtera. Kita punya iman akan hari esok. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata hari esok tuh punya kesusahan sendiri. Jadi intinya kamu itu pokoknya banyak mengucap syukur, banyak di hadirat Tuhan, banyak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan banyak berdoa membangkitkan iman kita. Saudaraku, orang yang punya iman demikian, dia tidak menjadi negatif terhadap hari besok. Saya nggak tahu keadaan saudara bagaimana, tapi doa saya, setiap kita menatap hari esok, tetap dengan iman. Don't be a negative person. Jangan jadi orang yang negatif. Jadi orang yang positif karena ada sukacita. Jadi orang yang memperhatikan orang lain, jadi berkat, bukan self-centris. Karena kita berbuat baik pada orang lain. Dan jadi orang yang dipenuhi damai sejahtera hidupnya karena banyak berdoa. Dan orang demikian pikirannya selalu positif. Dia memikirkan semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang dikuatkan. Melalui firman ini kita dikuatkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan dan setia sampai akhir. Mari nyanyikan nyanyian ini bersama-sama saya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari nyanyikan sekali lagi. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk satukan hati kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Mari saudara yang sudah berbahasa roh angkat penyembahan bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh rabasaka ya radabaya shandara labalabalabalabalabalabalabala. Oh riara nama ya ralama ya ralama ya ralama ya shandara labalabalabalabalab. Oh rabaya shandara labalabalabalabalabalabalab. Hamba mau berdoa hari-hari ini yang lemah dikuatkan. Tidak ada seorang pun kami yang menjadi lemah, yang menjadi khawatir akan hari esok, yang menjadi takut menghadapi hari depan. Semua bangkit, bangkit, bangkit dan menjadi pemenang. Oh haleluya, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan setiap kami untuk bersukacita senantiasa. Untuk banyak berbuat baik, untuk lebih banyak berdoa. Dan kami tahu mata kami, pandangan kami, cara kami berpikir melihat hari depan berubah. Kami melihat semua positif karena rencana Tuhan itu indah buat kami. Oh ralabasakaya ralabalaba. Aku berdoa untuk setiap jemaatmu. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara umatmu yang masih berpikir besok harus makan apa. Tuhan, aku berdoa Engkau Allah yang menyediakan. Tidak pernah terlambat pertolongan. Mungkin ada di antara anak-anakmu mengalami kelemahan bahkan sakit. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan. Di hadirat-Mu ada kesembuhan yang menjamah setiap anak-anakmu saat ini di rumah masing-masing. Bapakku berdoa, kalau ada di antara umat-Mu sebagai pengusaha, orang-orang yang berusaha sedang mengalami ketakutan. Apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan? Mungkin ada yang merasakan bahwa tidak mungkin bisa bertahan. Tapi percaya, pandang kepada Yesus dengan iman.
banyak berdoa. Dan kami percaya Tuhan, janji firman-Mu itu berlaku dan terjadi bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu, dari orang-orang tua sampai anak-anak yang menyusu. Berkat Tuhan mengalir melindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Hamba berdoa bersehati, kami semua memberkati Indonesia. Kami mau perkatakan kesembuhan bagi Indonesia, pemulihan bagi Indonesia. Dan kami percaya Indonesia akan menang kuat. Di tengah situasi gejolak, semua goncangan yang ada, Indonesia tetap berdiri kuat. Bahkan juga Indonesia menang menghadapi krisis ekonomi global. Indonesia tetap menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Mereka bisa melakukan tugas mereka dalam kebenaran, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Berkati seluruh rakyat negeri ini supaya diberikan kegentaran, rasa takut untuk mereka bertobat dan juga menjadi orang yang tertib dan disiplin melakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Tuhan, kami mengucap syukur. Biar firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami memasuki hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bersama-sama siapkan roti dan minuman atau anggur atau grape juice atau sirup berwarna merah yang sudah siapkan. Mari kita satukan hati bersama-sama, kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Tiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Karena itu Tuhan berkata, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Akan karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Terus mencurahkan darahnya. Darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Dan karena itu kita minum anggur atau minuman berwarna merah ini menggambarkan darah Yesus. Dan saudara, tubuh Yesus dikatakan dipecah-pecahkan. Dia mengalami aniaya. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang dialaminya itu, kita disembuhkan. Karena itu kita percaya, kita makan roti. Dan kita mau lakukan dengan iman. Kita bukan sekedar makan roti, minum anggur, tapi kita makan tubuh dan darah Yesus. Dan sudah dikasih Tuhan, hal pertama sebelum kita makan roti dan tubuh dan darah Yesus, Alkitab berkata lakukan dengan cara yang benar. Jangan menyimpan dosa. Mari biar kita layak di hadapan Tuhan. Akui kalau ada dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, Engkau lihat setiap hati kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami buat, sengaja atau tidak disengaja, ampuni kami Tuhan. Mari katakan dari hatimu dengan tulus, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Oh haleluya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang sudah dikasih Tuhan, mari. Dengan iman kita masuk dalam perjamuan kudus. Sudah pegang roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sudah, mari kita sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara dikasihi Tuhan, di tempat saudara masing-masing, angkat ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan dengan suara, jangan diam. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar atas kami, kasih-Mu menyelamatkan kami, menghapus segala dosa kami. Kasih-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab karena Engkau hidup, maka ada hari esok bagi setiap kami. Kami tidak takut akan masa depan kami. Sebab Tuhan yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Mari buka kedua tanganmu dan katakan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, aku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Taruh tanganmu di dada, katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hamba mau berdoa kesembuhan terjadi di rumah-rumah, pemulihan terjadi di rumah-rumah, iman yang baru dibangkitkan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saya percaya semua kita hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saudara, sekarang saatnya kita untuk menabur. Karena Alkitab berkata, biar kita tidak datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kita bawa persembahan kita. Sekalipun kita online, tapi saudara juga bisa menabur, saudara transfer, atau saudara yang nanti baru berikutnya akan ke ATM, saudara transfer ke nomor account yang ada di layar, ya sesuai dengan cabang di mana saudara berjemaat, sudah digembalakan. Ya, kalau saudara mau memperhatikan lagi nanti di deskripsi daripada YouTube ini, sudah bisa lihat tertulis nomor account berikut. Jangan tunda, hari ini juga sudah menabur sebab engkau mau melakukan kehendak Tuhan. Kita memasuki awal bulan Mei. Setiap awal bulan kita membawa persembahan persepuluhan kita juga kepada Tuhan. Saudara jangan ragu. Tadi pesan firman Tuhan, biar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita banyak berdoa, minta sama Tuhan, dan kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Orang yang menabur akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang dikatakan mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan janji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Haleluya. Datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka kedua tanganmu, buka hatimu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari berkat Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.